Kabinetnya Mas Erik, saya yakin tidak lama lagi akan terjadi KLB. Diminta tak libatkan mafia, gerak cepat Erick Thohir sulap sepak bola Indonesia. Lanyala Mataliti harus mengakui keunggulan Erick Thohir dalam pemilihan ketua PSSI pada Kongres Luar Biasa PSSI. Ia pun menyatakan dirinya menerima hasil penghitungan suara tersebut. Lanyala pun titip pesan kepada Erick Thohir. Jadi harapan saya, Mas Erick nanti didukung oleh pengurus baru. Kita tahu siapa mafia-mafia yang ada di Exco yang lama, mudah-mudahan jangan dipilih lagi. Kalau memang bisa, kita mendukung Erick. Kalau sampai itu dilibatkan lagi, saya yakin tidak akan lama lagi kembali KLB. Banyak pesan-pesan saya sama beliau. Saya cuma minta pengurus lama yang kita tahu mafia-mafianya jangan dilibatkan. Karena nanti yang terjadi, sepak bola kita ini diatur sama mafia yang ada di dalam tubuh PSSI. Ucap Lanyala Mataliti pada wartawan. Sementara Erick Thohir pun tampaknya akan bergerak cepat, di mana ia menyatakan bakal segera menemui pelatih timnas Indonesia Sintayong. ET menilai pertemuan dengan Sintayong adalah urgensi jelang Piala Dunia U20 2023 yang akan berlangsung 20 Mei atau kurang dari 100 hari lagi. Tentu untuk tim nasional saya akan segera berbicara dengan para pelatih pemain. Apa yang kita bisa support untuk mereka. Mereka berikan yang terbaik. Tidak mudah, tapi kita coba berikan yang terbaik, kata Erick Thohir setelah terpilih menjadi ketum PSSI. Sementara mengenai penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Indonesia, ET menyatakan hal itu adalah sebuah tugas besar karena ajang tersebut adalah yang kedua terbesar di bawah naungan FIFA. ET pun berharap kesempatan yang jarang didapat tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Indonesia. Selain itu, ET pun juga langsung merespon perihal Liga 2 dan Liga 3. Mengenai ini, Ketum PSSI Erick Thohir meminta waktu selama 2 pekan untuk membahas lebih lanjut mengenai pembenahan. Bahkan Erick Thohir mengaku bakal menggelar forum dengan beberapa pihak terkait. Lebih lanjut, Erick Thohir menjelaskan forum tersebut akan menyamakan pendapat untuk memajukan sepak bola Indonesia. Sehingga di masa yang akan datang tidak ada perbedaan visi dari seluruh elemen sepak bola tanah air. Tinggal tunggu polesan calon bintang baru Timnas Indonesia U20. Yang pertama, Brandon Shondeman. Absennya Muhammad Ferrari bisa menjadi berkah bagi bek muda PSIS Semarang Brandon Shondeman. Sebab ia justru mendapatkan kans yang lebih besar untuk mengisi pertahanan Timnas Indonesia U20. Meskipun job terbangnya tak sebanyak Ferrari yang sudah malang melintang di level internasional, Brandon sebetulnya punya potensi yang sama baiknya untuk menjadi pemain penting di jantung pertahanan Timnas Indonesia U20. Sebab pemain berusia 17 tahun ini dibekali kemampuan untuk bermain di sejumlah posisi. Selain bek tengah, ia bisa juga ditempatkan untuk mengisi posisi nomor 6 alias gelandang bertahan. Yang kedua, Hugo Samir. Sektor penyerang sayap yang ditinggalkan Ronaldo Kuateh bakal menjadi tempat yang diperebutkan banyak pemain Timnas Indonesia U20. Salah satu yang bisa saja berhasil merebutnya ialah Hugo Samir. Pemain asal Persis Solo Youth ini berpeluang besar untuk menggantikan Ronaldo yang sampai saat ini masih berada di Turki untuk menyelesaikan proses transfernya bersama klub baru. Ini menjadi kans terbaik bagi Hugo untuk meyakinkan Sintayong. Kiprah anak kandung pelatih ternama Jackson F. Tiago ini mulai terlihat ketika Timnas Indonesia U20 menggelar laga uji coba melawan Persija Jakarta Youth kemarin. Di mana dalam duel yang berakhir dengan kemenangan 3-1 ini Hugo Samir ikut mencatatkan namanya di papan skor. Yang ketiga, Zanadin Faris. Potensi besar yang dimiliki oleh Zanadin Faris bisa saja muncul apabila Marcelino Ferdinand memutuskan untuk fokus bersama KMSK Deinze alih-alih memenuhi panggilan Timnas Indonesia U20. Pasalnya selama ini sinar gelandang muda asal Persis Solo itu masih berada di bawah bayang-bayang kegemilangan Marcelino Ferdinand, yang mana kerap kali mencuri fokus di lapangan. Oleh karena itu, pemain yang akan disapa Ucil ini harus bisa memaksimalkan absennya Marcelino jika ingin menjadi bintang baru di skuad asuhan Sintayong. Ratu Tisa resmi jadi waketum PSSI bareng Yunus Nusi, Iwan Bule jadi penyelamat. Kongres luar biasa PSSI diwarnai dengan kerusuhan, di mana kondisi ini membuat Asosiasi Sepak Bola Asia atau AFC dan Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA turun tangan untuk menenangkan kongres yang digelar di Hotel Shangri-La Jakarta ini. Keributan terjadi usai terpilihnya Zainuddin Amali dan Yunus Nusi sebagai Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Banyak pemilik suara atau voters memprotes karena menuding adanya kecurangan dalam penghitungan suara.
Menurut salah satu voter Toga Simanjutak yang mewakili Persiba Balikpapan, ada dugaan penghilangan sejumlah nama dari daftar calon waketum PSSI, seperti Syauqi, Ahmad Riyad, dan Ratu Tisa. Namun Toga mengatakan tidak ada kontak fisik antar anggota di dalam kongres tersebut. Untuk menengahi keributan, mantan ketum PSSI Muhammad Iryawan mengusulkan agar pemilihan waketum diulang. Muhammad Iryawan bilang agar minta dihitung ulang, jadi pemilihan waketum diulang. Kita para voters, marahnya KLB ini mau dikhianati juga oleh sebagian oknum, ujar Toga di Jakarta pada Kamis 16 Februari. Berdasarkan hasil voting ulang pemilihan dalam Kongres Luar Biasa PSSI ini, hasilnya Ratu Tisa terpilih dengan memperoleh 54 suara dan Yunus Nusi mendapatkan 55 suara. Sementara Menpora Zainuddin Amali hanya mendapatkan 44 suara. Maka berdasarkan hasil voting tersebut, Ratu Tisa berhak menyandang amanah sebagai Wakil Ketua Umum 1, sementara Yunus Nusi sebagai Wakil Ketua Umum 2. Ratu Tisa sendiri tentu bukanlah sosok yang asing di PSSI, mengingat ia pernah menjabat sebagai sekjen federasi tersebut beberapa tahun yang lalu. Melambungnya nama Ratu Tisa juga berkat keberhasilan dirinya membantu Indonesia memenangkan bidding tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan berlangsung tahun ini. Tak hanya itu saja, Ratu Tisa juga mulai dikenal publik lantaran mampu meyakinkan Sintayong untuk melatih timnas Indonesia. Tentu publik tanah air siap menunggu kolaborasi antara dua anak bangsa yang kenyang pengalaman ini untuk membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik dan berprestasi lagi.